Apa yang terlintas di dalam pikiran kita kalau kita mendengar kata taat atau ketaatan? Kalau saya melakukan sesuatu yang menyenangkan hati saya, apakah itu ketaatan? Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang ayah yang menyuruh kedua anaknya, sulung dan bungsu, untuk pergi melakukan sebuah tugas. Yang sulung ketika mendengar perintah itu, dia langsung mengatakan, "Ya, saya pergi." Lalu yang bungsu mengatakan, "Tidak, saya tidak mau lakukan." Lalu kedua anak itu pergi. Lalu yang sulung ternyata tidak pergi ke kebun. Tapi yang bungsu itu pergi. Kenapa? Ia menyesal karena ia sudah membantah perintah ayahnya. Lalu Yesus bertanya kepada pendengarnya, di antara kedua anak ini, siapa yang taat melakukan perintah ayahnya? Yang mana? Pasti kita ngomong yang mana? Bukan yang di mulut mengatakan yes, tapi akhirnya begini, betul kan? Tetapi kita ngomong yang bungsu, yang di awal mengatakan tidak, tapi kemudian menyesal dan kemudian ia melakukannya. Tapi hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita melihat ketaatan di dalam sisi yang tepat. Ketaatan itu pasti bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Apalagi ketika perintah untuk melakukan itu tidak kita pahami atau bertentangan dengan keinginan kita, merugikan kita, bahkan bisa membuat kita mendapatkan hukuman. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena itu kita semua tahu bahwa ketaatan itu jelas adalah sebuah perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk mengikuti perintah dari orang lain. Apakah itu sesuai dengan kehendaknya? Apakah tidak sesuai dengan harapannya? Apakah perintah itu menyenangkan hatinya? Ataukah perintah itu bisa membuat dia dalam bahaya? Ketaatan membutuhkan perubahan seseorang dari tidak mau menjadi mau untuk melakukan perintah, walau kadang sulit untuk dipahami dan dimengerti. Bacaan Injil hari ini memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat penting dari Maria. Maria itu gadis muda. Dia bertunangan dengan Yusuf dan sedang merencanakan masa depan bersama dengan calon suaminya, membangun keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan. Lalu ketika kita membaca dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38, maka kita melihat bagaimana Maria itu belajar taat
kepada Tuhan. Maria mau untuk belajar taat dengan seluruh totalitas dari dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara, apa yang saya bacakan kepada kita tadi, kita melihat dari ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28, di dalam ketidakmengertiannya Maria tetap percaya. Maria tetap berserah dan siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Bapak, Ibu, dan saudara, karena itu kita bisa melihat 3 poin dalam kisah ini. Yang pertama, Maria tidak mengerti, namun percaya. Gabriel atau malaikat Gabriel itu memberitahukan bahwa Maria itu adalah orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kalau saya, Bapak, Ibu, dan sekalian, ada malaikat datang kepada kita dan mengatakan, kamu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kira-kira apa yang terlintas di benak kita? Senang gak? Luar biasa senang. Kasih karunia. Itu berarti apa? Kita berpikir kita akan mendapatkan sesuatu yang amat menyenangkan hati kita. Kasih karunia Tuhan. Tapi kasih karunia apa yang didapat oleh Maria? Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, malaikat itu berkata bahwa Maria akan mengandung anak Allah atau mengandung Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau tadi betapa sukacitanya mendapat kasih karunia, sekarang Maria mulai berpikir, apaan ini? Gak masuk di akal sehat. Dia masih seorang perawan, belum bersuami, sekarang akan mengandung, karena Tuhan memilih dia menjadi ibu bagi bayi atau anak Allah yang maha tinggi itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya yakin berita ini pasti mengejutkan, pasti membingungkan bagi Maria. Saudara, kalau dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak kita mengerti, sesuatu yang membingungkan kita, apa yang kita lakukan? Maria memberikan teladan yang indah bagi kita. Maria tidak melakukan tindakan bodoh dengan mentertawakan berita itu, seperti yang dilakukan oleh Sarah ketika malaikat Tuhan datang ke kemahnya dan berkata kepada Abraham bahwa tahun depan dia akan memiliki anak dari istrinya yang disebut mandul itu. Dari kamar sebelah, Sarah tertawa.
Atau sisi lain Bapak Ibu sekalian, Maria tidak seperti Sakaria yang ketika Gabriel datang kepada dia dan mengatakan bahwa tahun depan istrinya Elizabeth akan melahirkan seorang anak. Sakaria mempertanyakan, walaupun Sakaria telah tahu ada kisah Abraham dan Sarah yang pada masa tuanya Allah mengaruniakan seorang anak. Sakaria tahu karena ia seorang imam, seorang yang mengajarkan Taurat. Tetapi kita lihat Maria bukan mempertanyakan, tapi Maria ingin meminta penjelasan. Dan kita juga lihat bahwa Maria tidak menganggap bahwa apa yang disampaikan Maria kepada malaikat kepada dia itu adalah berita hoax. Tapi Maria menerima dengan kesungguhan hatinya. Maria percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi dirinya, bagi Israel dan bagi dunia ini. Itulah teladan yang Maria tunjukkan kepada kita. Ia tetap percaya walaupun tidak benar-benar mengerti perkara yang Tuhan nyatakan kepadanya. Maria di dalam ketidakmengertiannya percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi dirinya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ketika begitu banyak masalah yang bisa hadir dalam hidup kita, apakah iman kita tumbuh dengan meyakini bahwa setiap perkara ada rencana Tuhan yang indah bagi kita? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tidak mengerti. Maria tidak mengerti, namun ia berserah kepada Tuhan. Ayat 34, 35. Dalam ketaatan selalu ada faktor perubahan yang terjadi dalam diri orang yang menerima perintah. Dan perubahan itu akan menentukan apakah ia belajar taat atau tidak. Bagaimana kita membuktikan bahwa Maria itu belajar taat walaupun ia tidak mengerti, atau berita yang sampai kepada dia itu melampaui akan akal sehatnya? Ayat 34. Saudara, wajar tidak kalau seorang gadis muda itu bertanya kepada Gabriel, bagaimana ia bisa mengandung tanpa suami? Wajar? Wajar. Kenapa? Dari kisah Adam sampai kepada Maria nggak ada referensi atau referensi ada peristiwa seperti ini. Wajar dia bertanya. Nah sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, apakah wajar kalau Sakaria itu mempertanyakan kepada malaikat Gabriel, bagaimana mungkin istrinya yang disebut mandul itu akan melahirkan anak baginya Allah? Kadang-kadang saya itu seperti Sakaria, sudah tahu masih mempertanyakan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini? Kadang-kadang saya seperti Sakaria, ketika sudah tahu
tidak mau tahu, terus berusaha untuk mencari pembenaran atas sebuah situasi yang terjadi pada dirinya sendiri. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dua orang menerima berita yang hampir mirip. Tetapi Zakaria, kenapa dihukum Tuhan bisu sampai anak itu lahir? Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi kenapa Maria tidak? Orang yang belajar taat dengan sepenuh hati, saya percaya Tuhan akan mengindahkan dia. Tuhan akan memberikan kepada dia pertolongan dan kuasanya sehingga ia sanggup untuk melakukan berita itu dan melewati semua proses dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, walaupun Maria tidak mengerti, ia berserah karena ia tahu bahwa rencana Tuhan, kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi dirinya. Bagaimana dengan kita? Kalau saya dan saudara berhadapan dengan sebuah situasi yang kita kurang terima, apakah kita juga mau belajar untuk menerima bahwa di balik sebuah peristiwa ada Tuhan yang akan menolong kita? Dan kita respon, kita lihat respon Maria. Ketika dia tidak mengerti, satu kata keluar dari mulutnya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika saya membaca ayat ini saat mempersiapkan khotbah ini, hati saya tersentak kembali. Mulai bacaan itu ingatkan kepada saya bahwa saya ini hamba Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hamba Tuhan? Itu adalah seorang yang dalam hidupnya harus belajar terus menundukkan diri, merendahkan diri untuk taat kepada Tuhan, bukan untuk mencari popularitas, bukan mencari kekayaan, bukan mencari penghormatan, bukan mencari kedudukan. Kalau saya dan saudara mengatakan bahwa saya hamba Tuhan, saya ingatkan kepada saya, mari kita belajar taat. Mari kita belajar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan keyakinan Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, Maria tidak mengerti namun siap melakukannya. Bagian yang ketiga ini adalah bagian yang paling sulit dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak mengerti di dalam proses kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kita diminta untuk taat melakukan. Kalau saya mungkin bisa berkhotbah kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian dengan tema taat mendahului berkat. Betul kan? Karena kita semua tahu bahwa ketaatan itulah hal yang berkenaan kepada Tuhan. Tapi Maria tidak berkhotbah.
Maria itu menerima dalam hidup. Bapak Ibu tahu nggak konsekuensi ketika Maria menerima kehendak Allah? Ia bisa dihukum merajam sampai ia bisa dikucilkan oleh keluarga besarnya. Ia bisa dipandang begitu hina karena belum punya suami sudah mengandung, dan ia harus mengubur harapannya. Yusuf akan meninggalkan dia. Tapi ketika ia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, berarti apa? Ia mendahulukan apa yang menjadi perkenanan Tuhan daripada ego dan kepuasan diri. Maria melakukan. Karena apa? Karena ia tahu Tuhan akan mengatakan, engkau hamba yang setia, engkau hamba yang baik, karena engkau sudah melakukan apa yang dia kehendaki. Kalau Bapak Ibu lihat di warta, di situ ada kisah tentang Hudson Taylor. Ketika ia dipanggil oleh Tuhan menjadi misionaris ke Tiongkok, Hudson Taylor yang muda itu dengan hati yang teguh dan semangat yang bergebu-gebu untuk memenuhi panggilan. Saat ibu kandungnya melepas kepergiannya dengan tetesan air mata dan berharap anaknya Hudson Taylor tidak jadi naik kapal Dumfries ke Tiongkok. Tapi apa kata Hudson kepada ibunya? Ibu jangan khawatir, aku akan kembali. Aku sedang mengerjakan misi Allah di dalam hidup saya. Ketika kapal sudah berjalan, mungkin hati Hudson itu begitu semangat, ia akan mencapai impiannya. Ia percaya Tuhan akan mempermudah semua urusan sehingga ia boleh tiba tepat waktu dengan selamat. Apa yang dipikirkan Hudson dengan apa yang dirancang Allah ternyata berbeda. Kapal kecil itu dihantam badai berhari-hari. Pada situasi yang paling kritis, Hudson Taylor berdialog dengan kapten kapal. Apakah kita akan selamat? Kapten kapal, setengah jam lagi kapal ini akan karam. Lalu Hudson di dalam ketidaktahuannya mengatakan, apakah kita bisa membongkar menggunakan skoci? Kapten, enggak. Apakah kalau kita merubahkan tiang kapal lalu menjadi rakit? Kapten mengatakan, tidak sempat. Lalu kapten itu bertanya dengan satu kalimat kepada Hudson Taylor. Hudson Taylor, apakah kamu masih yakin Tuhan memanggil kamu untuk ke Tiongkok? Atau dengan bahasanya, begini caranya Tuhan mempersiapkan kamu untuk pergi ke Tiongkok. Badai dan kita udah hampir mati. Tapi apa yang dikatakan Hudson Taylor kepada kapten ini? Saya bacakan Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di halaman yang ke-6.
Ketika kaptennya itu berkata kepadanya, kita mungkin akan bertahan hidup hanya setengah jam saja. Kemudian sang kapten bertanya kepada misionaris muda itu, bagaimana panggilanmu untuk bekerja bagi Tuhan di Tiongkok sekarang? Dengan jujur, Hudson Taylor menjawab, aku tidak ingin berada pada posisi lain. Aku masih berharap sampai di Tiongkok. Namun jika tidak, Tuhanku akan mengatakan itu baik jika aku ditemukan sedang berusaha menaati perintahnya. Semoga saya dan saudara seperti Hudson Taylor, seperti Maria, seperti Abraham, seperti para tokoh iman yang selalu menjaga iman kita di dalam ketaatan yang sepenuh hati kepada Tuhan yang memanggil kita, yang memberikan kita tugas pelayanan, yang memberikan kita kesempatan untuk beribadah dan merayakan Natal. Amin.